Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Anak Berbakat dan Berkebutuhan Khusus akan menjelaskan terkait dengan mini riset, rekayasa ide, dan proyek dari kelompok kami. Kelompok 1 terdiri dari yang pertama ada Desti Hutapea dengan NIM 12021510006, yang kedua ada Indah Isnada Dambaban dengan NIM 12024510005, yang ketiga ada saya sendiri Jumatri dengan NIM 12021510005, dan yang terakhir ada Nurul Ritonga dengan NIM 12011510020. Nah, yang pertama, kami akan menjelaskan terkait dengan mini riset yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk mini risetnya adalah kami melakukan wawancara kepada salah satu guru atau tenaga pendidik yang ada di pendidikan SLB Karya Murni Medan, tepatnya di Jalan HM Joni nomor 66A, Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara. Nah, guru yang kami wawancarai adalah Ibu Sofia Boru Praminangin dengan usia 50 tahun. Ada 12 item pertanyaan yang diajukan kepada Ibu Sofia dan semua dijawab lugas oleh beliau, dan kami pun ikut berkomunikasi dengan beberapa siswa yang terdapat di sekolah tersebut. Untuk permasalahannya ya teman-teman, nah dalam wawancara tersebut kami menemukan 4 permasalahan yang dialami oleh warga sekolah SLB, baik dari siswanya, gurunya, maupun pihak sekolahnya. Keempat masalah tersebut adalah, yang pertama, terdapat siswa dengan gangguan komunikasi yang memiliki tingkat konsentrasi yang rendah. Yang kedua adalah, terdapat siswa yang memiliki permasalahan tentang kepercayaan diri yang rendah. Yang ketiga, terdapat permasalahan pada guru tersebut yang memiliki kesulitan dalam mengenai sifat sabar. Nah, untuk yang keempat atau yang terakhir adalah, kurang tersedianya alat dan media pembelajaran yang digunakan. Jadi, dari keempat permasalahan yang sudah kami temukan pada saat melakukan wawancara dengan salah satu guru SLB di SLB tersebut, maka kami ingin fokus pada satu masalah saja, yaitu beberapa siswa yang masih memiliki tingkat percaya diri yang rendah. Melatar belakangi bahwa mereka adalah orang-orang yang dengan gangguan komunikasi, maka mereka seringkali dikucilkan atau dijauhi oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini mereka jadi timbul rasa percaya diri yang rendah, tidak ingin bersosialisasi dengan orang lain. Padahal bersosialisasi itu sangatlah penting di kalangan masyarakat. Dan di sini kami ingin memberikan ide atau gagasan untuk melakukan layanan bimbingan kelompok kepada mereka-mereka yang memiliki gangguan proses bicara dengan tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka agar semakin tinggi. Alasan mengapa kami ingin memberikan layanan bimbingan kelompok ini karena sasaran dari layanan bimbingan kelompok 5-10 orang. Mengingat bahwa masalah yang kami angkat juga terdiri dari beberapa siswa, mulai dari siswa yang memiliki gangguan proses bicara yang sangat tinggi, bahkan rendah, mereka berjumlah sekitar 5-10 orang. Jadi ini menurut kami bisa membantu mereka untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka agar semakin tinggi. Halo teman-teman, selanjutnya adalah rekayasa ide. Nah, jadi teman-teman, dari keempat permasalahan yang kami temukan, kami memilih salah satu permasalahan untuk kami gagasi, yaitu terdapat siswa yang memiliki permasalahan tentang rasa percaya diri yang rendah. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh beberapa dari siswa yang terdapat kurang percaya diri untuk bersosialisasi atau bergabung dengan masyarakat normal, dan mereka sangat takut dihina atau dikucilkan. Jadi, kami tertarik sekali untuk memberikan ide dengan melakukan layanan bimbingan kelompok. Nah, kami memiliki layanan ini karena sasaran layanan dari 5-10 orang dan halnya dengan permasalahan yang ada pada beberapa siswa tersebut. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kepada proyek dari kelompok 1. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa bimbingan konseling merupakan salah satu kebutuhan setiap manusia untuk menopang kehidupan agar lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu, pertumbuhan dalam suatu masyarakat di mana bimbingan mengambil peran utama dalam memajukan kehidupan. Nah, dengan adanya bimbingan konseling akan membantu seorang anak luar biasa untuk bisa lebih terampil, mandiri, dan tidak tergantung pada orang lain.
Dengan demikian, melalui layanan bimbingan konseling, kelompok ingin membuat program berupa layanan yang nantinya dapat diterapkan dalam membantu siswa SLB tentunya dalam mengatasi permasalahannya, terutama terkait sikap kepercayaan diri, sehingga harapannya nantinya mereka mampu untuk berada di lingkungan masyarakat dan dapat melakukan sosialisasi dengan baik. Nah teman-teman, kepercayaan diri sangat berpengaruh dalam perilaku. Orang yang percaya diri cenderung tidak mudah tergantung kepada orang lain. Dan orang yang tidak percaya diri cenderung mudah tergantung kepada orang lain dan kurang mampu menyesuaikan diri secara emosional. Terlepas dari hal tersebut, masalah kepercayaan diri sangat berpengaruh pada diri siswa, terutama pada siswa yang memang berada di sekolah luar biasa. Nah, begitu pentingnya pembentukan bimbingan kelompok untuk meningkatkan rasa percaya diri pada anak sekolah luar biasa atau SLB. Sehingga teman-teman, kelompok kami mengajukan bimbingan kelompok untuk meningkatkan rasa percaya diri pada siswa dalam proyek kali ini tentang anak dengan gangguan komunikasi atau tunawicara. Nah, pelaksanaan bimbingan merupakan suatu kegiatan yang sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, pada dasarnya setiap individu itu tidak bisa terhindar dari bimbingan, dari mulai bangun hingga tidur kembali, seperti halnya bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok sendiri adalah kelompok pedagogis, yaitu kelompok yang di dalamnya terdapat unsur percaya mempercayai, kerjasama, hubungan timbal balik antara anggota dengan anggota dalam kelompoknya, dan adanya unsur tolong-menolong, sedangkan kelompok yang di dalamnya tidak terdapat unsur di atas adalah kelompok yang egois. Nah teman-teman, pada bimbingan kelompok kali ini kami mengangkat keterampilan. Nah, kegiatan keterampilan ini dirancang sebagai proses komunikasi belajar untuk mengubah perilaku siswa menjadi cepat, dan tepat dalam melakukan atau menghadapi sesuatu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa keterampilan adalah suatu bentuk kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan membuat sebuah karya dan perbuatan dalam mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Nah, lalu apa tujuan dari kegiatan ini? Tujuannya adalah untuk membentuk keterampilan tersebut agar mengajarkan kepada siswa tentang kerjasama, kekompakan, dan saling menghargai satu sama lain. Agar di kemudian hari setiap individu atau siswa memiliki suatu keyakinan terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Nah teman-teman, pada anak tunawicara umumnya mereka memiliki hambatan pendengaran dan kesulitan untuk melakukan komunikasi secara lisan dengan orang lain. Maka, seorang siswa tunawicara tidak mengalami kesulitan ketika mengikuti kegiatan pelaksanaan bimbingan kelompok keterampilan karena dari segi motorik dan pemahaman serta keterampilan. Ia akan lebih cepat mengerti karena seorang anak SLB tunawicara hanya kesulitan dalam segi komunikasi. Sementara pada bimbingan kelompok keterampilan ini lebih banyak menggunakan segi motorik. Nah teman-teman, apa sih kegiatan yang akan dilakukan? Nah, adapun keterampilan yang diajarkan kepada siswa SLB adalah keterampilan membuat seperti beros yang terbuat dari kain panel, bingkai foto, tempat handphone, dan tempat aksesoris yang dibuat per kelompok agar mereka dapat saling membantu satu sama lainnya ketika mereka tidak bisa melakukannya. Nah teman-teman, kita bisa membuat keterampilan ini dengan bahan-bahan yang mungkin nantinya ada di sekitar sekolah atau di sekitar siswa, sehingga mereka akan lebih kreatif lagi dalam mengelola bahan-bahan ataupun alat-alat yang ada di sekitar mereka. Nah teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan kelompok mampu memberikan pemahaman dan reaksi positif seorang siswa sekolah luar biasa, mampu mengontrol emosi, penerimaan diri, belajar menghargai orang lain, dan lebih percaya diri dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Emotive attachment event adalah peristiwa luar yang dialami individu berupa pelaksanaan bimbingan kelompok yang sebelumnya sudah dijelaskan, yang dilakukan oleh setiap siswa
dengan melakukan keterampilan, kesenian bernyanyi, dan teknologi informasi. Nah, pada pembahasan kami yang memfokuskan pada keterampilan bagi siswa. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.